ma'arif Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Subhanul Waton. Kepada yang bertugas Ibu Hajah Sunarsi dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yalal waton Hubbul waton minal iman Warakakum minal hirman Inhadu alal waton. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LKKNU Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Ibu Tuti Alawiyah SSOSI, kami persilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Dewan Penasehat PC Muslimat Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Ibu Nuning Herawati MPDI, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman. Sambutan dari Ketua PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat atau yang mewakili sekaligus pembukaan acara kepada Bapak Edi Anwar SH.MH, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati serta saya muliakan Kiai Duri selaku pengasuh pondok pesantren Darul Rahman, dan beliau ini juga wakil suriah PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati serta saya muliakan sahabat saya Saiful Modopi, wakil ketua PCNU, kemudian ada dari lembaga bantuan hukum sahabat CIU Sarjana Hukum. Yang saya hormati serta saya muliakan jajaran Ketua PC Muslimat beserta penasehatnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua Batayat Kabupaten Tulang Bawang Barat ataupun PAJ Tulang Bawang Tengah yang sempat hadir, serta para bapak dan ibu yang insya Allah kita semua yang berada di dalam majelis ini mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya mohon izin Pak Kiai, saya harus berdiri. Dari sisi adab, saya ini kurang adab karena kiainya duduk, saya berdiri. Tapi inilah situasi dan kondisi di dalam setiap acara ataupun event-event tertentu. Itu. Sekali lagi saya mohon izin Pak Kiai. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ketua Tanfid, Bapak Kiai Haji Nur Hadi SPDI, yang seyogianya beliau pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Tapi karena ada hal dan masalah tertentu, saya selaku wakil ketua. Jadi ibarat sebuah pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi, Bu ya. Mudah-mudahan akar kalau kita secara kebersamaan ini juga akan bermanfaat. Posisi saya selaku wakil ketua cabang, saya menerima amanah dari pimpinan cabang ini untuk hadir di tengah para
ibu-ibu beserta pelatihan Master of Ceremony dan Administrasi. Sebelum saya berangkat, saya WA Pak Ketua, Pak Kiai Nur Hadi. Pak Ketua izin apa yang perlu saya sampaikan. Karena mohon maaf, Bapak dan Ibu, kalau lamanya di organisasi, saya ini sudah cukup lama. Usia 54 tahun, sudah lebih daripada separuh usia saya habiskan dalam dunia organisasi. Tapi kalau mewakili ketua cabang yang notabene seorang kiai, ini baru kali ini Bu, jadi agak grogi saya. Agak grogi, kemudian pesertanya berseragam penuh, mayoritas 90% ibu-ibu. Saya agak bingung apa ini yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu, posisi saya di pimpinan cabang adalah wakil ketua tanfidz. Ini periode yang ketiga, jadi selalu ditempatkan di wakil. Awal saya tahun 95 saya tergabung di Gerakan Pemuda Ansor sampai dengan saat ini. Kemudian karena usia mungkin sudah lebih setengah abad, saya ikut di kepengurusan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Barat. Di warga Nahdlatul Ulama ini, Bapak Ibu, tersebar di mana-mana dan berbagai macam profesi. Ibu Nuning tadi selaku PNS, kemudian Ibu Ida PC Muslimatnya juga selaku PNS sebagai tenaga pendidik, ada yang pengusaha dan seterusnya. Mensikapi apa yang disampaikan oleh Ketua LKKNU tadi, memang organisasi Nahdlatul Ulama ini organisasi yang luar biasa besarnya di negeri yang kita cintai ini. Tapi Bapak Ibu, ada kelemahannya organisasi besar itu terkait dengan pembinaan dan tatanan organisasi. Tidak jarang kita hanya ngelihat di sekeliling kita, besar di dalam, kalau istilah sahabat saya Mas Saiful Muhdopi ini, besar di dalam, sehingga tidak jarang kita seperti katak di dalam tempurung, merasa dunia ini sudah kita genggam saking gedenya warga Nahdiyin ini, besarnya warga Nahdiyin di Republik ini, sehingga kita tidak pernah melihat dunia luar. Nah, pada saat ini melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama mengadakan pendidikan ataupun pelatihan ini supaya kita melek, supaya kita tidak melihat di Muslimat toh, tidak melihat di Nahdlatul Ulama toh, tidak melihat di Ansor, di Patayat, itu saja. Kita harus menimba ilmu, menselaraskan antara akidah kita, antara paham Nahdlatul Ulama dengan perkembangan zaman yang ada di Republik yang kita cintai ini. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama ini pada saat ini berada di dalam pusaran kekuasaan di negeri yang kita cintai ini. Tapi sayang, kita tidak pandai, kurang pandai menempatkan diri kita di tengah keberadaan kita di negeri yang cukup besar ini. Mau contoh Bapak Ibu, Kiai NU akan mendirikan pondok pesantren, susahnya luar biasa. Tadi saya berbisik sama Kiai Duli, Pak Kiai sudah berapa tahun di sini? Insya Allah kata Pak Kiai sudah 20 tahun. 20 tahun saya tahu persis perjuangan Pak Yai menggunakan pondok yang mendirikan pondok ini, yang pada saat ini fasilitasnya digunakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa panjang, luar biasa beratnya, sehingga mewujudkan pendidikan pondok pesantren ini. Ini kita warga Nahdiyin, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Patayat, kita mulai bergeser pola pikir kita. Jangan hanya berpikir untuk pengajian, kliwonan, apalagi rebuan, tahlilan,
Lapangan mek kuwi ae. Itu aja. Dan saking semangatnya ibu-ibu muslimat Patayat ini, betul kata Ibu Nuning tadi, naik truk pun jadi. Tetapi faktanya ibu-ibu selesai pengajian, apakah ada perubahan di dalam organisasi kita? Ayo, mau sampai kapan ibu bapak kita berada dalam sebuah organisasi besar ini? Organisasi besar ini yang terpenting adalah di mana tempat warga Nahdiyin otomatis, apalagi itu pengurus Nahdlatul Ulama, harus ada manfaatnya bagi masyarakat sekelilingnya. Yaitu ini ada manfaatnya, mendirikan pondok pesantren, mendidik anak-anak dari usia dini supaya paham tentang pendidikan agama dan pendidikan umum tentunya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, pelatihan kita pada hari ini luar biasa. MC, Master of Ceremony, bahasa Lampung Panaragan itu, bukan bahasa orang Mulyabocono. Master of Ceremony, master. Sekali lagi titik tekannya pada master dan ceremony. Acara seperti ini akan terasa hidup tatkala master of ceremony-nya atau si MC-nya bisa menguasai kondisi yang ada. Ini mohon maaf Mas Saiful, Pak Kiai Duri, saya mencoba melontarkan karena saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan model ini, tapi di organisasi di luar organisasi keagamaan. Bagaimana seorang master of ceremony ataupun MC ini tahu? Yang pertama adalah dia harus tahu dulu acara ini acara apa, pesertanya dari mana. Kemudian saya mengkritisi sahabat ketua panitia pelaksana tadi nggak ngomong berapa jumlah pesertanya, karena ini pelatihan kan, pesertanya berapa jumlahnya, kemudian berasal dari mana. Ini sekaligus mengkoreksi. Dan warga Nahdiyin jangan fobia terhadap koreksi, dikritik mutung, ya tak? Itu salah satu kelemahan kita. Di grup dikritik, ada yang keluar dari grup, ya tak? Ayo nesu, terus kliwonan wis ora mangkat sing ibu-ibu kiainya keselio sedikit, maksudnya humor diperkarakan, ya tak? Padahal kiai ajakannya bagus. Kiai kalau dia monoton, dia berbicara hadis, dalil terus, sing ngrungokke pengajiane ngantuk. Beda dengan santri, wong kita ini santrinya santri tua, lek ora dicampur guyon ngantuk. Terus kiainya guyonnya agak keselio sedikit diperkarakan. Iki warga NU cap opo? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dua kata-kata berarti tiga patah kata. Lek ngomong nganti sak. Ayo, kurang kira berapa banyak itu patah katanya? Patah-patah. Pengacara yang benar pembawa acara. Kemudian posisi master of ceremony itu juga menentukan, termasuk ini. Ini sangat menentukan. Kemudian seorang master of ceremony ini harus banyak perbendaharaan kata. Dia tahu audiennya siapa. Dan audiennya sama kiai, mukodimahnya pakai ayat, pakai surat, pakai dalil, pakai hadis. Tapi kadang-kadang MC ini tuh mukodimahnya sak jam beli. Sehingga nggak ngerti lagi, sehingga audien pendengarnya ini berpikir iki wis ceramah apa umum. Kegiatan ini kemaslahatan bukan Bu? Kemaslahatan bukan Bu ini? Lu ngono seenek sing takok. Apa kolerasi ini? Tapi maklum, mungkin
yang komen itu sedang pusing berpadu kami bujuni terus buka HP komen, akhirnya juga nyambung kemaslahatan keluarga lagi. Kurang apa di Nahdlatul Ulama ini? Sampai kemaslahatan keluarganya saja ada lembaganya, ada yang mengaturnya. Cukup. Kemudian Bapak Ibu, wabil khusus peserta administrasi. Kalau boleh kita mengingatkan diri kita sendiri dalam konteks keorganisasi yang di Nahdlatul Ulama, kita coba sekali-kali mengkritik diri kita sendiri. Nggak usah ngelihat orang di luar kita, kritik dulu diri kita sendiri. Nggawe surat, orang roh bentuknya apa? Iki full block steel. Itu bentuk-bentuk surat tuh. Full block steel, semi block steel, hanging paragraph steel, official steel. Itu bentuk-bentuk surat. Kemudian surat itu jenisnya ada berapa? Ada surat lamaran kerja, ada surat permohonan, ada surat kuasa, dan seterusnya. Tentunya ini nanti narasumber yang akan menyampaikan. Itu harus kita kuasai. Kadang-kadang mukodimah di dalam sebuah surat organisasi itu panjang, kurang panjang Bu. Habis isinya apa? Sehingga orang nerima surat itu, Ibu, pertama yang akan dilihat adalah perihalnya. Seperti surat yang disampaikan oleh panitia ini yang diketahui oleh LKMU. Oh, pelatihan. Pelatihan itu Ibu, apa yang dilatih? MC. Nah, maka saya berharap nanti kepada pembawa acara, karena ini pelatihan, narasumber, karena ini pelatihan, saya kasih masukan buat disuruh maju, jangan teori aja. Siapa yang berani suruh maju untuk menjadi MC, itu yang namanya pelatihan. Kalau kita kasih materi saja, kita tidak tahu Bu, sudah nyangkut atau belum materi itu, apalagi waktunya sangat singkat, cuman satu hari ini sudah dipotong pembukaan dan hanya tinggal beberapa jam. Surat menyurat itu sangat penting. Nahdlatul Ulama PC Tulang Bawang Barat ini baru periode ini Bu, saya merasakan bahwa saya berada dalam lingkup organisasi yang benar. Semuanya diberdayakan. Ketua, wakil ketua, suriahnya mengingatkan, kemudian lembaga-lembaganya diberdayakan, bentuk administrasinya. Kalau ibu-ibu yang tergabung di dalam grup ya Bu Ida, agak bosan juga kita dengar Pak Budi itu dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share. Yang lucunya nge-share-nya tengah malam Bu. Tapi itulah fungsi sekretaris. Saya pernah jadi sekretaris di tingkat kabupaten, lamanya 9 tahun. Ketua saya paling rewel Bapak Ibu. Titik koma di dalam surat itu aja dikritiknya, kalau nggak benar titik komanya dicoret sama dia tuh. Diharapkan itu bisa berubah arti. Nah, untuk itu melalui kesempatan ini pimpinan cabang sekali lagi memberikan apresiasi penuh kepada LKKNU sehingga dapat melaksanakan ataupun menyelenggarakan pelatihan pada hari ini. Ini bukti Bapak Ibu, ketua cabang berhalangan hadir, saya yang diutus beliau untuk mewakili. Kemudian seyogianya pada hari ini saya juga ada acara di Lampung Barat dalam rangka penyampaian manajemen rumah sakit se-Indonesia bagian se-Subaksel. Tapi saya cancel acara saya lebih memberatkan kepada di acara Nahdlatul Ulama ini. Karena Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, saya bisa berdiri seperti sekarang ini. Mungkin kalau sahabat saya Saiful Modopi ini tahu sepak terjang saya, itu semua saya dapatkan dari gerakan pemuda Ansor. Dididik, dilatih, disiplin waktu dan seterusnya sampai dengan adab. Kemudian saat sekarang saya tergabung di dalam kepengurusan cabang.
itu semua saya peroleh ilmu organisasinya. Kemudian Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu muslimat Pattaya, jangan bosan-bosan berorganisasi. Organisasi itu akan kita rasakan kenikmatannya tatkala kita selalu istiqomah. Lihat ibu-ibu ini sudah, bahasa kerennya ada Bu, STW. Apa itu STW Bu? Setengah tua. Mau bukti? Silone angel Pak Yai, selonjoran. Tapi semangatnya yang luar biasa. Ya Bu ya. Jangan sampai pulang, nanti ibu-ibu pulang dari sini sampai rumah laporan sama suaminya, mau minta belanja dapur, bersurat kepada suaminya, judulnya surat permohonan bantuan belanja dapur. Wong kata narasumbernya harus bersurat, ya saya tak bersurat. Terus suaminya masih pusing, iki opot nih, iki proposal lain. Artinya Bapak Ibu, ada konteksnya yang bisa langsung kita terapkan di tengah keluarga, ada yang hanya mengisi kemampuan daya pikir kita. Yakin saja kecil apapun ilmunya Bapak Ibu, tatkala kita istiqomah melakukannya pasti akan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa waktu semakin siang. Saya, Ibu, kalau mau ngeladenin saya ini berbicara seperti ini, kalau sudah pegang mic itu biasanya 2 jam tanpa putus. Karena saya pernah mengikuti pendidikan nasional berorasi itu selama 6 jam tanpa putus berbicaranya. Itu kuat. Dan saya dulu pernah sama dengan Mas Saiful Mulyopi ini dibayar karena ngomong ya Mas. Lek orang ngomong orang dibayar. Nah, beda dengan kiai, sudah dapat bayar dapat ganjaran. Nah kalau kami dengan Mas Saiful ini ganjarannya kalau alam, bayarannya pasti. Kira-kira seperti itu ya Mas Saiful. Mudah-mudahan Mas Saiful 2024 ngulangi lagi. Caranya dekat-dekat dengan Yai Duri. Itu. Supaya warga Nahdliyin ini DPR ada, bupati ada, kepala dinas ada, pengusahanya ada, olahragawannya ada, semuanya ada. Sebenarnya di NU itu banyak. Tapi mohon maaf Pak Kiai, kalau mau pilkada biasanya banyak NU mualaf. Orang pernah melu yasinan, mentang-mentang ngarep nyalon yasinan. Perkara iso maca yasin apa ora, alah sepenting umak-umik ngono wis. Terus pilih-pilih NU. Lek aku ngomong kaya ngono ki Bu, NU mualaf. Sudah jadi bupati lali KBNU ini. Tundang pengajian ora teko ki. Dikei proposal, alasannya dana hibah habis. Ngono ta? Dana hibah habis. Tapi lek nggo Karang Taruna cor-coran. Karena kuali-kuali to. Bapak Ibu, tentunya jauh dari pemikiran para peserta, karena saya sifatnya seorang wakil. Sudah barang tentu apa yang disampaikan wakil itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh ketua, tetapi kita mengambil sebuah hikmah saja bahwa PCNU Kabupaten Tulungagung Barat pada hari ini dan seterusnya akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan PCNU, banom-banom NU se-Kabupaten Tulungagung Barat. Di penghujung kata sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pelatihan Master of Ceremony dan Administrasi ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malaikat. Dadi tawiti sing penting mati. Ibu-ibu semuanya, sebenarnya Darur Rahman ini waktu pertama peletakan batu pertama saya mohon kepada Allah dengan tetesan air mata saya, ya Allah, sayangi, maafkan dosa-dosanya, beri rahmat kepada orang yang menginjakkan kakinya ke Darur Rahman ini. Wis kuwi tok. Jadi sampean mlebu ini wis tegawa duka kumbiyen. Makanya setiap ada orang datang ke sini pasti hajatnya kabul. Utangmu bakar lunas. Utangmu akeh. Ya? Wis toh. Bu Nuni itu seminggu bisa 2 kali ya Bu Aji ke sini karena ini santren beliau juga. Kemarin 1 minggu bolak-balik nggak pernah ketemu saya. Jadwalku ki padet tenan. Ojo dikira pejabat tok sing padet. Alhamdulillah yang nyumbang ya disumbang itu ya. Ayo donga sing tenan sing ikhlas, semangat nang NU. Ya Bu ya. Semangat. Aku ki ya mulai dari dadi ketua ranting 2 periode ya wis pernah. MWC ya wis pernah. Iki nang jajaran Suriah ya pernah, tapi ora pernah rapat aku. Tapi dungane terus saya berkah. Ya. Berkah nek ngurusi NU insyaallah berkah. Wis ya dungane wis tak doake pertama pas buka pondok. Ya Allah, rahmati semua orang yang menginjak kakinya Darur Rahman, beri rezeki sehat mlebu surga. Niku tak wis. Istimewa lho Bu acara teng Darur Rahman iki. Burung pernah ibujuku tampil gitu. Oh ini dungane luar biasa iki gitu. Alhamdulillah berkah iki ya Bu ya. Ibu-ibu ayo doa kanggo anak-anak dhewe kabeh, keluargane dhewe sesuai dengan tema. Jadi keluarga sing bagus, sing istiqomah, sing manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis ya doane niku mawon sing nindakake kaki nang Darur Rahman wis di ngapura dosa. Enek sing takon lha nek maling sing ora seneng karo Darur Rahman tetep di ngapura dosane. Wong petek mlebu teng mriki mon di ngapura kok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim wa radam kulli sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah jal auladana ya Allah wa jawazana min ahli ilmi wa ahli khair ya Allah. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina ya Allah wa dzurriyyatina ya Allah. Qurratal ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan kelancaran dan tiada halangan suatu apapun. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih dalam membawakan acara masih banyak kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.